Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Kedua tim bermain sama kuat 0-0 di waktu normal, meski Spanyol bermain lebih dominan dibanding Argentina. Albi Celeste harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di akhir babak kedua. Ferran Torres yang baru masuk babak kedua ini akhirnya menjadi penentu kemenangan Spanyol. Ini adalah gelar juara dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada tahun 2010. Gelar di edisi 2026 menjadi gelar juara dunia kedua kalinya untuk Spanyol setelah menjadi kampiun di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Sementara bagi pelatih Luis de la Fuente, ini menjadi gelar ketiga yang dipersembahkannya untuk tim Matador Senior setelah juara Liga Negara UEFA tahun 2023, juara Piala Eropa 2024. Spanyol kini menyamai Prancis dan Uruguay sebagai dua kali juara Piala Dunia. Tim Matador masih tertinggal dari Argentina, juara 3 kali, Jerman dan Italia, juara 4 kali, dan Brasil, pemenang 5 kali Piala Dunia. Sementara itu, saudara supporter Spanyol yang berkumpul di sekitar Box Park, Wembley, Inggris langsung bersuka cita menyambut gol Ferran Torres yang jadi penentu kemenangan Spanyol. Di lokasi ini tak hanya fans Spanyol yang berkumpul, tapi ada juga supporter Argentina. Ferran Torres menjadi pahlawan Spanyol yang masuk di babak kedua. Ia adalah striker Barcelona. Di sisi lain ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menonton pertandingan final Piala Dunia di New Jersey. Trump jadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Trump menyaksikan pertandingan tersebut dari sebuah ruang VIP di Stadion MetLife bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Ketiga negara tersebut menjadi tuan rumah bersama untuk turnamen 2026 ini. Pendukung Spanyol di ibu kota Madrid merayakan keberhasilan Spanyol juara final Piala Dunia 2026. Warga memenuhi jalan-jalan di Madrid untuk merayakan kemenangan tim Matador atas tim Tango Argentina di final. Gol tunggal Ferran Torres menjadi gol kemenangan Spanyol di pertandingan ini. Sebelumnya, Spanyol menumbangkan Prancis 2-0 di semifinal. Spanyol berhasil jadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina tipis 1-0. Gol Ferran Torres menjadi kunci kemenangan di perpanjangan waktu. Kita akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoy yang sudah hadir di studio Newsroom Kompas TV. Bung Joy, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bahas pertandingan yang seru pada dini hari tadi antara Spanyol melawan Argentina. Kalau melihat ini kita breakdown dari paruh ke paruh begitu. Dari paruh pertama ini tampaknya dari peluit dibunyikan begitu. Tampaknya Spanyol sudah mulai mendominasi. Kalau dari analisis Anda seperti apa? Ya, sebenarnya sudah kita bahas. Prediksi ya? Sudah saya prediksi. Jadi gini, ketika menghadapi Prancis di semifinal, Spanyol memainkan satu laga yang menurut saya masterpiece mereka. Okay. Kenapa? Mereka memainkan sepak bola sangat mengalir, mengurung semua yang bisa dilakukan oleh Prancis. Mbappe nggak dikasih bola, Dembele nggak dikasih bola, Olise nggak dikasih bola. Kemarin kita bahas, dugaan saya mereka akan bermain dengan pola yang sama. Siapa yang nggak akan dikasih bola? Leo Messi. Dan benar terjadi bahwa sejak sepak mula, Spanyol mendominasi lini tengah dengan sangat dinamis. Ya, meskipun tidak sebaik permainan ketika mereka mengalahkan Prancis, tapi kemarin Argentina betul-betul di luar dugaan. Mereka sangat bertahan, hanya mengandalkan serangan balik. Ya, serangan balik lewat Leo Messi atau siapapun yang bisa, Julian Alvarez, siapapun yang bisa berlari cepat. Tapi it's not working, nggak berjalan rencana itu. Mereka terkurung, bahkan menurut saya
ini Argentina terburuk mungkin dalam 4 tahun terakhir penampilan Argentina. Bukan cuma di final ya, tapi di seluruh pertandingan mereka. Dan Spanyol kalau kita tahu 37 pertandingan sebelum final kemarin mereka nggak pernah kalah dengan permainan model permainan seperti ini. Jadi kemarin kita sempat membahas bahwa ini ada ketemu juara Eropa dan juara Amerika Latin. Ketemu ideal dong harusnya. Lalu kita punya standar, punya benchmark Piala Dunia 2022 final. Final paling epic antara Argentina dan Perancis. Mudah-mudahan dekat tuh. Kita kemarin sempat bahas gitu. Ternyata jauh. Lebih karena permainan Spanyol sebetulnya B aja dalam arti tidak form terbaik mereka. Tapi Argentina jauh substandard. Jauh di bawah standar mereka. Sehingga yang kita lihat adalah selama 120 menit permainan Argentina nyaris tidak ada shot on target. Ya, mereka baru bangkit setelah kebobolan di menit 106. Baru bangkit mulai menyerang, itu pun nggak ada shot on target. Jadi boleh kita bilang ini final yang sangat menyedihkan, terutama bagi perpisahan kita dengan Leo Messi. Ya, seperti kita tahu dia ya GOAT lah ya. Tapi perpisahan ini agak menyedihkan. Dengan segala catatan bahwa Spanyol memang sangat layak menjadi juara dunia. Dengan drama 120 menit itu begitu cukup mengecewakan ya sepanjang pertandingan. Tapi kalau kita konteksnya di paruh pertama, ya Bung, kita lihat bahwa sebetulnya peluang-peluang emas itu tercipta oleh Spanyol. Namun digagalkan oleh kiper Argentina, begitu Martinez. Menurut Anda, Argentina berapa harus berterima kasih kepada Martinez karena penyelamatan yang banyak dilakukan di paruh pertama? Ya, ini kalau kipernya bukan Emi Martinez, mungkin Argentina sudah kalah 4-0 atau 5-0. Jadi Emi, menurut saya yang boleh dapat nilai di atas 6 itu hanya Emi Martinez. Yang lain menurut saya di bawah 5 pemain Argentina. Kalau kita lihat semuanya termasuk Leo Messi. Jadi saya menduga ya ada hal-hal yang menurut saya ini Argentina sudah jauh di bawah peaknya. Kemudian banyak sekali masalah non teknis. Isu-isu yang nggak pernah terkonfirmasi, anak FIFA lah. Sampai kan Leo Messi bilang, kami sampai ke final berkat kerja keras. Itu karena isu yang terus bergulir. Dan menurut saya itu sangat mengganggu. Mengganggu mental para pemain ya? Mengganggu ya, kayak apa ya, seperti saya sampai final kan juga dengan effort yang luar biasa. Terus aja digaungkan itu kan. Sementara Spanyol di satu sisi, mereka nyaman. Nggak pernah ada isu miring tentang siapapun. Jadi mereka mempersiapkan diri juga dengan mental yang lebih baik. Bung, kita lihat statistiknya dari laga ataupun pertandingan dini hari tadi, di mana ini tampaknya jauh sekali ya Bung. Kalau kita lihat dari tembakan saja, Spanyol ada 20, sementara Argentina ada 2. Kalau kita melihat dari serangan ini saja, pola permainannya sudah tergambar ya Bung, dari pertandingan semalam. Argentina lebih bertahan, Spanyol lebih menyerang. Ini ada hubungannya dengan tadi yang Bung bilang soal tadi mentalnya atau soal kekuatannya yang dari awal memang sebetulnya Argentina ini tidak optimal? Kombinasi, tapi menurut saya kenapa Argentina sangat jauh di bawah standar mereka, lebih banyak sebetulnya taktikal mereka tidak jalan seperti ketika mereka menghadapi Inggris. Ya kan, kita juga bahas kemarin Spanyol pasti akan menghindari konfrontasi langsung di lini tengah. Mereka kalaupun di tackle nggak akan emosi, nggak akan terbawa ke permainan. Beda sama Inggris. Begitu kena tackling, kena marah, emosi, jadi permainan malah nggak jalan. Dan Spanyol tidak mau dirusak ritmenya oleh permainan Argentina. Jadi menurut saya ini sukses besar. Bukan saja dari hasil, tapi juga dari cara pemain-pemain Spanyol merespon permainan yang keras dari Argentina. Jadi menurut saya itu kuncinya. Sehingga mereka nggak kehilangan ritme. Irama permainan mereka terus saja ngalir seperti itu dan Argentina tidak bisa keluar dari masalah. Ini terbukti dari penguasaan bola ya, Bung. Penguasaan bola dari Spanyol tadi bisa ditampilkan lagi statistiknya. Ini ada sekitar 68% begitu. Ini tadi berarti menggambarkan seperti yang Bung bilang tadi bahwa mengalir begitu yang disajikan oleh Spanyol, sementara Argentina sebaliknya. Spanyol betul-betul memainkan apa yang mereka suka.
mereka mau dan mereka happy dengan itu. Mereka nggak mau terpancing dengan permainan keras Argentina, sama sekali tidak mau terpancing, beda dengan Inggris. Dan menurut saya itulah yang membuat irama permainan mereka tidak berubah. Bahkan ketika hampir 8 atau 7 pemain diganti, irama permainannya sama aja seperti itu. Artinya secara kedalaman squad, Spanyol juga luar biasa. Jadi siapapun yang main bisa tampil dengan irama yang mereka ingin mainkan. Agak berbeda dengan Argentina. Tetapi menurut saya, ini keberhasilan Spanyol menurut saya menerapkan strategi dan tidak mau diganggu oleh apapun. Mau lawan seperti apa, mau Argentina kayak, mau Leo Messi kayak, mereka main seperti yang mereka mau. Pola permainan itu tampak dari disiplinnya nih, Bung. Ini semua kartu nih ada di sisi Argentina, sementara Spanyol 0 begitu. Ini berarti tergambar di situ. Tergambar. Bahkan kemarin di sini juga saya sudah bilang akan banyak tackling di lini tengah, akan banyak kartu untuk Argentina. Spanyol menurut saya akan cool aja, akan dingin aja. Dan itu menurut saya bagian dari sukses seorang pelatih ketika dia bicara kepada timnya bahwa kita akan main dengan pola yang kita mau dan tidak boleh terdistract, terganggu oleh apapun termasuk gaya permainan lawan. Kalau kita lihat bahwa ini di paruh kedua ini Argentina bermain dengan 10 orang karena ada yang kartu merah begitu. Enzo Fernandez. Kalau Anda melihat ini sebetulnya dimainkan ataupun dimanfaatkan secara maksimal nggak oleh Spanyol jumlah pemain di paruh terakhir? Ya, sebetulnya mereka kan agak kesulitan juga awal ya, sampai dengan menit ke 106 itu kan mereka sulit untuk menembus pertahanan atau membuat gol lah. Kalau peluang dan shot mereka banyak. Tapi bikin gol belum bisa. Jadi akhirnya mereka bisa bikin 1 gol yang menurut saya layak sekali itu gol karena memang setelah digempur habis-habisan pada akhirnya Ferran Torres bisa bikin gol juga. Termasuk juga sebetulnya itu gaya permainan Argentina yang lebih bertahan lagi setelah Enzo Fernandez di kartu merah. Jadi kalau Anda tanya apakah Spanyol cukup efektif, tidak terlalu efektif, tapi efisien dengan 1 gol sudah juara. Kita juga melihat ada beberapa drama-drama nih Bung di permainan bahkan di paruh kedua begitu yang kian memanas. Ada juga ini sebetulnya Torres masih ada kesempatan untuk membobol gawang ke Argentina beberapa menit kemudian setelah yang pertama, namun dianulir. Kalau bisa dielaborasi itu seperti apa, Bung? Ya, sebetulnya semua yang dilakukan oleh Spanyol itu sudah sesuai dengan kalau main dengan lawan 10 orang bisa terjadi gol, bisa dianulir. Tetapi menurut saya secara teknis mereka sebetulnya sangat leading dalam arti kalau Emi Martinez misalnya bermain di bawah formnya sedikit saja, mereka sudah dapat 2 atau 3 gol lagi. Jadi kalau kita bicara Spanyol secara keseluruhan, hampir saja sih mereka itu disamakan kedudukannya. Kalau tidak salah menit ke 119 oleh pemain Argentina, Simeone di kotak penalti. Tapi ya itu tidak menjadi gol. Kalau itu menjadi gol, menurut saya akan berbalik. Tapi ya semesta memihak Spanyol karena secara keseluruhan pertandingan menurut saya mereka sangat bukan cuma mendominasi, mereka sangat cerdik, sangat smart, sangat cool, sangat dingin untuk menanggapi situasi di lapangan. Jadi overall meskipun skornya cuma 1-0, tapi ini 1-0 ini angka yang sangat besar artinya bagi Spanyol. Kalau kita melihat sepanjang permainan, bahkan di paruh kedua begitu, Messi itu sudah sangat berusaha begitu untuk mengatur permainan, namun tidak kunjung menciptakan peluang. Menurut Anda mengapa demikian? Ya karena menurut saya satu kelebihan Spanyol adalah pertahanan mereka yang luar biasa solid. Dan tidak terkonsentrasi pada satu orang saja? Tidak berkonsentrasi hanya pada Messi, tapi ketika Messi mau passing, siapa yang mau dipassing mereka tahu. Dan apa yang dilakukan Kubarsi misalnya, apa yang dilakukan oleh Cucurella, itu adalah tipikal back-back yang memang mereka nggak mau kehilangan 1 jengkal pun wilayahnya. Jadi mereka kejar semua bola. Leo Messi bisa passing, tapi yang dipassing nggak akan dapat bolanya. Itu yang Pedro Porro, semua lakukan itu. Aymeric Laporte, semua melakukan hal yang sama. Jadi pertahanan, Anda bayangkan selama kejuaraan baru kebobolan 1 gol. Sampai dengan final.
Jadi nggak ada mungkin tim di dunia ini dalam sejarah Piala Dunia sepanjang turnamen sampai jadi juara hanya kebobolan 1 gol. Nggak ada. Jadi rasanya ya memang mereka bukan saja layak ya, mereka sangat layak untuk dapat gelar juara. Oke, kalau kita melihat bahwa memang betul Ferran Torres yang membuat gol, menciptakan gol. Kalau kita bisa recap ini, Bung, sebetulnya kalau dari versi Anda, siapa sih bintangnya di laga dini hari tadi? Kalau saya sih pemain-pemain yang ada di belakang, terutama kalau kita bicara Pau Kubarsi, lalu kita bicara Aymeric Laporte, kemudian kita bicara Rodri. Menurut saya mereka juga layak untuk mendapatkan bintang. Tapi yang bikin gol menurut saya ya tetap aja, apalagi gol kemenangan seperti tahun 2010 kan Andres Iniesta yang bikin gol, ya dia yang jadi bintang. Ini Ferran Torres juga menurut saya layak lah karena semua nggak bisa bikin gol kecuali dia. Jadi ya oke lah dia jadi, kalau dia jadi man of the match oke. Oke, tapi ada juga nama-nama yang disebut walaupun tidak menciptakan gol adalah Lamine Yamal. Gitu, Ya. Bung. Ini yang disebut-sebut bahkan bisa berpotensi melebihi Messi. Kalau Anda bisa menilai nih Lamine Yamal sosoknya seperti apa? Lamine Yamal bintang, udah jelas. Dari kecil pun dia umur 5-6 tahun itu dia udah kayak Leo Messi lah, dia bisa ngelewatin banyak orang. Dia bisa dribbling dengan sangat bagus. 2024 jasanya untuk Spanyol ketika merebut juara Eropa juga besar bersama Nico Williams. Dan sekarang menurut saya juga potensinya dia atau kinerja dia nggak buruk-buruk amat. Dan menurut saya bagian penting juga dari kemenangan Spanyol. Tapi untuk sampai kepada taraf Leo Messi atau Cristiano Ronaldo, saya jujur agak khawatir. Ya karena di umur 17 dan 18 tahun tidak ada drama yang dibikin oleh Cristiano Ronaldo ataupun Leo Messi seperti drama yang dibikin oleh Yamal. Ya, drama dalam arti jadi sorotan media, banyak pesta dengan kehidupan yang sangat glamor, terekspos oleh media. Nggak terjadi pada Messi, tidak terjadi pada Cristiano Ronaldo. Jadi kalau Anda tanya apakah dia mampu untuk sama dengan Messi atau Cristiano Ronaldo, saya khawatir tidak, kecuali dia betul-betul dijaga oleh pelatihnya sekarang di Barcelona atau pelatih di tim nasional. Kalau dia tidak dijaga secara benar, menurut saya dia sulit untuk mendekati level Messi. Kalau dari sisi keterampilan individu, sangat mungkin. Oke. 2 jempol malah saya. Tapi secara manner, ya menurut saya agak jauh dari Messi ataupun dari Cristiano Ronaldo. Oke, dan ada yang menyebut bahwa Yamal ini berpotensi masuk bursa Ballon d'Or. Anda sepakat? Kalau Ballon d'Or menurut saya oke. Karena dia bersama Barcelona juara La Liga. Ya kan sekarang dia bersama Spanyol menjadi juara dunia. Dia juga membawa Spanyol menjadi juara Eropa 2024. Jadi kalau dia kandidat kuat sangat oke. Juga sebetulnya beberapa pemain Barcelona yang ada di tim Spanyol sekarang menurut saya layak untuk jadi. Mungkin Pau Kubarsi bisa layak juga untuk dapat Ballon d'Or. Jadi Ferran Torres karena bersama Barcelona kan mereka juara. Oke. Memang tidak menjadi juara Champions League itu salah satu indikator sebetulnya. Tapi juara dunia melebihi semuanya. Jadi kalau Yamal, Torres kah atau Olmo kah menjadi pemenang Ballon d'Or, menurut saya sangat layak. Oke, tadi Bung Joy sempat menyebutkan beberapa nama-nama dari sisi Spanyol yang mencuri perhatian dan menjadi bintangnya. Kalau dari sisi Argentina, selain Messi, siapa yang mencuri perhatian, Bung? Selain Messi, menurut saya tidak terlalu banyak yang bisa kita sebut sebagai bintang ya dan layak menjadi untuk Ballon d'Or gitu ya. Menurut saya nyaris nggak ada. Hanya Messi 8 gol, 4 assist. Menurut saya hanya Messi yang layak dari Argentina. Kalau lihat permainan semalam saja ataupun di hari tadi saja, siapa selain Messi yang mendukung Messi begitu, baik dari sayap kiri, sayap kanan, sehingga bisa dibilang ini jadi bintangnya pertandingan untuk sisi Argentina. Kalau yang mendukung Messi hampir nggak ada. Oke. Jadi kalau saya milih Emiliano Martinez dia. Kalau nggak ada Emi Martinez itu udah bobol dari menit ke-30. Jadi kemarin itu Messi betul-betul terasing. Terasing dalam arti dia diasingkan oleh Spanyol, tapi juga dia tidak mendapatkan banyak support dari pemain di sekitarnya. Yang harusnya bisa
bisa seperti Enzo Fernandez malah menurut saya main sendiri ya, emosional sendiri sehingga tidak bisa memberikan support kepada Leo Messi. Oke, baik. Selain tadi pertandingan, Bung Joy, ada juga nama-nama yang menjadi top skor di Piala Dunia 2026. Ada nama Mbappe, begitu, ada Messi tentunya, ada Jude Bellingham, ada juga Haaland yang jadi idola baru. Begitu, Bung, kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Kedua tim bermain sama kuat 0-0 di waktu normal, meski Spanyol bermain lebih dominan dibanding Argentina. Albiceleste harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di akhir babak kedua. Ferran Torres yang baru masuk babak kedua akhirnya menjadi penentu kemenangan Spanyol. Ini adalah gelar juara dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada tahun 2010. Sementara tak cuma bertengger di puncak top skor Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Mbappe menggeser Lionel Messi dari daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Mbappe kini total mencetak 22 gol, unggul 1 gol dari Messi di posisi 2. Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama Anton Sanjoyo, analis sepak bola, terkait dengan tadi kita sudah mereview pertandingan antara Spanyol dengan Argentina yang berlangsung seru. Tapi Bung Joy bilang gak seru-seru banget karena memang panas di paruh kedua. Tapi kalau saya tadi sempat bilang terkait dengan top skor, dan tadi juga ada gambarnya, Bung Joy, ini ada Mbappe yang pertama di Piala Dunia 2026 dengan 10 gol begitu, dan secara keseluruhan juga menggeser Messi begitu. Kalau melihat sosok Mbappe dengan segala prestasinya, Bung Joy? Mbappe masih akan terus memecahkan rekor. Karena umur dia sekarang masih golden age, dia mungkin sekitar 25 atau 26, dan dia masih akan tampil di 2030. Jadi dia sudah memecahkan semua rekor. Anda bisa bayangkan 2022 dia mencetak hat-trick, tapi kalah juga di final, dan sekarang dia bikin 10 gol dengan 4 atau 5 assist. Jadi kalau dia top scorer sekarang dapat golden boot, menurut saya dia memang sangat layak, dan perjalanan Mbappe masih panjang. Sementara Messi menurut saya selesai di sini. Kemarin itu kita lihat tarian terakhir Messi. Yang lain menurut saya masih juga nyusul. Bellingham yang kemarin bikin 2 gol ketika menghadapi Prancis bisa terus juga untuk bisa memecahkan banyak rekor lah. Umurnya baru 23 tahun, masih sangat muda. Harry Kane menurut saya yang masuk juga dalam daftar top scorer. Mungkin ini Piala Dunia terakhir dia juga. Jadi yang masih akan terus melaju ya Mbappe, mungkin Haaland, demikian juga Bellingham. Jadi kalau kita lihat top scorer masa depan ya masih mungkin ya pemain-pemain ini. Dembele oke, tapi dia kan tidak posisinya tidak seperti Mbappe. Dia posisinya lebih ke wing. Dia banyak mendapatkan kesempatan ketika Dembele juga main bagus. Ketika Mbappe main bagus. Dembele oke, tapi menurut saya tidak akan bisa mengejar Mbappe. Oke, kalau lihat dari top 5 ataupun 5 besar top scorer di Piala Dunia tahun ini, Bung Joy, kita lihat justru tidak ada dari Spanyol begitu. Menurut Anda menandakan apa? Kemampuan yang memang sama rata atau seperti apa? Kemampuan mencetak gol pemain-pemain Spanyol menurut saya rata. Oyarzabal 5 gol loh, nggak sedikit itu, 5 gol di satu Piala Dunia. Dan Spanyol memang kan sejak David Villa, mereka tidak punya, sejak Torres ya, sejak David Villa, mereka nggak punya pemain nomor 9 yang betul-betul bisa menjadi striker murni. Oyarzabal bukan striker murni, dia sebetulnya posisinya nomor 10, nomor 8 masuk ke kotak penalti. Jadi seperti Indonesia sebetulnya kita Spanyol itu krisis striker. Tapi Pedro Porro bisa bikin gol, Ferran Torres bisa bikin gol, Dani Olmo bisa bikin gol, lebih rata. Jadi kalau menurut saya Spanyol akan tetap dengan pola seperti itu karena mereka memang tidak pernah menghasilkan lagi striker-striker murni ya, seperti era David Villa. Oke, kalau yang sering dibicarakan di top scorer ini, Bung Joy, adalah tentu Mbappe.
Tapi yang kedua adalah justru Haaland begitu yang jadi istilahnya top of mind, bahkan menjadi trending di mana-mana. Menurut Anda apa yang mencuri perhatian dari Mbappe tentu dengan banyaknya gol, tapi dari Haaland apa menurut Anda dari permainannya? Haaland kan sejak datang ke Manchester City juga sudah jadi bintang yang luar biasa. Bahkan dulu sempat ada isu yang menurut saya isu lucu juga ya. Usir Haaland dari Liga Inggris karena begitu dia main di musim pertamanya dia langsung bikin hat-trick, bikin jadi top scorer semuanya. Jadi memang dia sejak dia datang dari Bundesliga ke Liga Premier Inggris menunjukkan bahwa dengan tinggi badan dia yang sangat menjulang, core tubuh dia yang sangat kuat, kemampuan dia membaca situasi, kelebihan dia tuh banyak dalam mencetak gol. Dia satu aja nggak bisa dribble. Jadi kalau dia bisa dribble nih, menurut saya dia akan tetap menjadi pemain bintang dengan gol yang banyak sekali. Kemarin itu di Manchester City dia tidak mendapatkan harinya nih musim lalu. Tapi kalau dia sekarang mendapatkan lagi support dari lini tengah, dia akan merajalela lagi di Liga Inggris. Jadi bersama Norwegia juga dia luar biasa. Kenapa? Norwegia nggak ada pemain bintang selain mungkin dia, Odegaard, yang lain kan pemain biasa aja. Jadi dia dengan sejumlah gol yang dia cetak di 2026, ya Haaland akan tetap menjadi penantang Mbappe di Piala Dunia mendatang. Oke, berarti secara prestasi, kalau kita membandingkan antara Mbappe dengan Haaland seperti apa, Bung? Kalau prestasi masih tetap sangat moncer Mbappe. Meskipun Mbappe nggak dapat gelar di Real Madrid, tapi di Prancis dia tetap menjadi andalan. Ini pelatih yang sekarang bisa mengendalikan Mbappe yang menurut saya juga secara manner agak-agak sulit dikendalikan karena ya memang pemain jagoan rata-rata begitu. Tapi Didier Deschamps menurut saya mampu mengendalikan dia. Siapapun yang pegang Prancis nanti harus mampu mengendalikan Mbappe karena dia wataknya agak beda. Ya pemain yang unik lah wataknya. Jadi harus bisa dikendalikan. Oke, kalau kita lihat dua orang itu begitu ya, Bung Joy, kita sempat membahas mengenai Yamal tadi. Anda menyebutkan bahwa bukan hanya prestasi, bukan hanya kemampuan, tapi juga attitude itu penting. Betul. Kalau melihat dua sosok ini, Mbappe dan juga Haaland, dari segi attitude, Haaland menurut saya lebih punya potensi kalau dia didukung dengan klub yang oke seperti Manchester City sekarang, dan kalau dia bersama Norwegia ya harus ada pemain yang mampu mendampingi dia. Mbappe menurut saya agak ada masalah kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia kan waktu di PSG dia kan selalu ingin menjadi yang paling depan. Sampai kemudian dia secara halus diusir oleh Luis Enrique sehingga dia pergi ke Real Madrid. Apa yang terjadi setelah Mbappe pergi? PSG 2 kali menjadi juara Liga Champions. Jadi ini pemain ini sangat, kalau jagoan udahlah nggak ada yang bisa menyangkal ya. Tapi secara manner menurut saya dia harus lebih baik lagi untuk bisa menjadi pemain yang sangat top karena dia kan umurnya masih panjang. Menurut saya dia bisa main kalau dia bisa menjaga rezim kebugarannya. Menurut saya dia bisa main, mungkin setua Messi dia masih bisa. Karena dari kecil itu dia berada di akademi yang menurut saya akademi yang sangat baik di La Fontana, ya. Jadi Clairefontaine, maaf. Jadi kalau dia dididik dengan benar, sekarang dijaga benar attitude-nya di Real Madrid atau di timnas Prancis, menurut saya dia akan lebih mendekati pencapaian Messi atau Cristiano Ronaldo. Oke, kalau kita balik lagi ke laga, Bung, yang tadi malam digelar begitu, final antara Spanyol dan juga Argentina, apa yang perlu dievaluasi oleh Argentina? Anda menyebutkan tadi bahwa saya bertanya, siapa yang mendukung Messi di lapangan? Anda menyebutkan tidak ada. Messi kan tidak akan selamanya, Bung. Ya. Apa yang patut dievaluasi oleh Argentina? Saya kira dengan tarian terakhir Messi, Argentina harus mencari lagi pola permainan yang mereka inginkan, yang mereka kuat sebetulnya, per individu mereka kuat. McAllister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez itu pemain yang dengan kemampuan individu yang luar biasa. Tapi mereka nggak bisa lagi bergantung pada Leo Messi. Nggak bisa lagi memberikan semuanya untuk Leo Messi. Mereka harus bermain as a team untuk Argentina, bukan untuk Leo Messi. Karena Messi mungkin udah nggak akan memperkuat Argentina. Jadi secara tim, Argentina ini masih sangat tangguh.
apalagi kalau Scaloni yang masih pegang, tapi udah harus melupakan Leo Messi menurut saya, karena eranya sudah berakhir dan ditutup dengan tidak terlalu happy untuk Messi, tapi dia tetap pemain yang salah satu pemain yang harus kita bilang the greatest of all time. Oke. Good. Karena ya dia sudah dapat Piala Dunia, dia cuma satu nih yang nggak dapat, dan kemarin digagalkan oleh Mbappe, Golden Boot Piala Dunia. Dia nggak pernah dapat. Tapi semua gelar di dunia ini yang pernah ada dia udah pernah dapat. Oke, kita memiliki pemain-pemain terbaik di era ini, Bung. Ada Messi, ada Ronaldo begitu. Apakah Anda optimis regenerasi itu ada? Saya rasa kalau satu ya, kembali ke manner dan attitude. Kalau Lamine Yamal atau Mbappe bisa menjaga satu manner non teknis ya, kehidupan di luar lapangan, lalu ya menjaga sikap dan lain-lain, mereka bisa mendekati Cristiano Ronaldo dan Leo Messi. Tapi kalau tidak, jangan pernah berharap, karena menurut saya Leo Messi dan Cristiano Ronaldo, dua orang yang sangat menginspirasi itu, mereka tidak dijaga oleh siapapun, mereka menjaga dirinya sendiri. Disiplin tinggi, attitude yang sangat baik, itu yang diperlihatkan oleh dua pemain hebat itu. Jadi kalau Mbappe, Yamal, Haaland tidak menjaga attitude-nya, kalau soal teknis mereka udahlah sangat oke. Tapi kalau attitude-nya tidak dijaga, menurut saya Haaland yang kalau dari sisi bagaimana dia menjaga kebugaran tubuh ya, itu mungkin yang bisa mendekati Messi atau Cristiano Ronaldo. Oke, tetap optimistis, regenerasi itu ada, cuman ada yang perlu dicatat begitu ya, ada syaratnya, ada tadi attitude, ada juga disiplin begitu yang harus dilakukan oleh para pemain. Terima kasih Bung Joy atas insight-nya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sangat berguna sekali bagi banyak sekali orang yang juga ingin mengetahui apa yang terjadi juga pada pertandingan dini hari tadi antara Spanyol dan juga Argentina.